Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Luar Biasa angkatan 2019. Melalui video ini, saya akan membahas tentang tanda baca, yang dimana pengertian tanda baca yaitu simbol yang tidak berkaitan dengan fenom atau suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, suatu intonasi, dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembaca. Fungsi tanda baca adalah sebagai berikut, yang dimana untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat, untuk mengatur intonasi dalam membaca suatu kalimat, untuk memberi penegasan kalimat, dan untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada di dalam sebuah tulisan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang jenis-jenis dan contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik, yang dimana tanda titik mempunyai fungsi sesuai dengan letak dan titik tersebut, yang dimana di akhir kalimat atau tulisan yang berupa bukan suatu acuan atau pernyataan. Yang kedua, di belakang angka atau huruf yang ada di dalam bagan. Yang ketiga, sebagai pemisah angka pada jam. Contoh penggunaan tanda titik yaitu contohnya kakaknya seorang tentara, yang dimana di akhir kalimat itu diakhiri oleh tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir judul, kerangka karangan, judul tabel, dan tanda lain sebagainya. Yang kedua yaitu tanda koma, tanda baca koma. Contohnya, ayah membeli sepeda, yang dimana dipisahkan oleh tanda koma, dan buku dan tas diakhiri oleh tanda titik. Tanda titik koma, yang dimana tanda titik koma digunakan pada kalimat, yakni menjadi pemisah di bagian kalimat dan sejenis dan setara, menjadi pengganti pada kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Yang ketiga yaitu tanda titik dua, yang dimana pemakaian tanda titik dua pada suatu kalimat antara lain dipakai untuk setelah kata atau ungkapan yang dibutuhkan pemberian. Yang kedua yaitu dipakai di antara jilid atau nomor pada halaman, di antara surat dan ayat dalam kitab suci. Yang ketiga yaitu dipakai dalam teks drama setelah kata yang menggambarkan pelaku dalam sebuah percakapan. Yang keempat yaitu dipakai diakhiri pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian dan pemberian. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda hubung. Pemakaian tanda hubung dalam tulisan antara lain ini dipakai untuk menjadi penghubung suku kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pengganti baris, dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Pemakaian tanda pisah antara lain yakni sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar baun kalimat. Terus untuk memberi penegasan terhadap keterangan aposisi atau keterangan yang lain, menjadikan kalimat yang lebih jelas. Yang ketiga yaitu dipakai di antara dua bilangan atau kata A dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh penggunaan tanda pisah antara lain yaitu Doni bekerja di kantor itu mulai Januari 2016, tanda pisah Maret 2017. Selanjutnya itu tanda elipsis, yang dimana tanda elipsis yakni dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus dan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Contohnya, aku ingin ... liburan. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Pemakaian tanda tanya adalah diakhiri suatu kalimat tanya dan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contohnya tanda tanya yaitu apakah jurusanmu, yang diakhiri oleh tanda tanya. Selanjutnya yaitu tanda seru. Pemakaian tanda seru adalah pada kalimat perintah, diakhiri ungkapan atau pernyataan yang memberikan gambaran sesungguhnya. Contohnya, kamu hebat, yang dimana diakhiri oleh tanda seru.
Yang kedua contohnya diam, yang dimana yang diakhiri oleh tanda seru juga. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Pemakaian tanda kurung yakni untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan integral pokok pembicaraan, untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan, dan juga mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya yaitu dilaksanakan sesuai dengan GBHN, yang dimana dalam kurung garis besar haluan negara. Yang selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata untuk sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Contoh penggunaan tanda kurung siku yakni perbedaan kedua proses ini dalam kurung persamaan dibicarakan dalam bab 2 yang dimana tanda kurung siku yaitu lihat halaman 30 sampai 35 dan perlu diceritakan kembali di sini. Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan dan atau naskah bahan tertulis lainnya. Mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh penggunaan tanda petik yaitu aku tidak mengenai dia. Tanda petik aku tidak mengenai dia, kata Indri. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Kata petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan juga yang mengapit makna, terjemahan, penjelasan, kata, atau ungkapan asing. Contohnya beautiful berarti tanda kutip tunggal berarti cantik. Yang selanjutnya ya tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor kalimat, dan penandaan masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, dan juga sebagai pengganti kata atau dan tiap kata. Contohnya yaitu motor itu melaju kecepatan 10 km per jam. Selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof, yang dimana tanda penyingkat apostrof yaitu semua umum tanda penyingkat dipakai untuk menggambarkan atau menghilangkan bagian kata. Contoh penyingkat atau apostrof itu misalnya yaitu Undang-Undang Nomor 45 dalam kurung 45 menunjukkan tahun 1945 tutup kurung. Sekian dari penjelasan saya mengenai tanda baca. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.